Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sahabat Nusantara. Salam sejahtera bagi yang sedang menyimak maupun yang belum. Semoga rahmat dan keberkahan senantiasa tercurah kepada kita semua. Di tengah penantian Satrio Piningit, jangan sampai kita melewatkannya mungkin dalam wujud seorang musafir di depan pandangan mata kita. Karena sang kekasih mungkin bersembunyi di balik wajah yang paling sederhana, menguji seberapa dalam cinta kita pada sesama. Dan berbahagialah mereka yang diliputi cinta mendalam kepada sang kekasih, sosok yang senantiasa dirindukan keberadaannya laksana mercusuar cahaya di tengah kegelapan. Kerinduan ini bukan sekadar harapan kosong, melainkan sebuah pencarian jiwa yang tak pernah usai. Kehadirannya terselubung misteri, tersembunyi di balik kehendak dan kebijaksanaan Tuhan, sengaja dihadirkan sebagai teka-teki yang menguji manusia. Ujian ini bukan tentang menemukannya secara fisik, melainkan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, bagaimana kita memperlakukan setiap jiwa yang kita jumpai. Sebab, dia mungkin saja hadir di antara kita, dalam wujud yang paling sederhana dan tak terduga. Dia bisa saja menjelma sebagai seorang petani yang lelah, seorang pedagang kaki lima yang berjuang, seorang tamu yang sengaja berkunjung ke rumah, atau bahkan seorang pengemis yang terlantar. Kehadirannya sebagai jiwa biasa adalah bagian dari ujian itu sendiri, menguji kemampuan kita untuk melihat melampaui penampilan luar, untuk mendeteksi kebaikan dan potensi ilahi yang tersembunyi di dalam setiap insan. Tidak seorang pun tahu pasti siapa sebenarnya sang tersembunyi, Satrio Piningit yang dinubuatkan. Identitasnya tersembunyi rahasia, hanya Tuhanlah yang mengetahui dengan pasti kapan dan bagaimana dia akan menampakkan diri. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata, menebarkan kebaikan dan cinta kasih kepada siapapun yang kita jumpai. Jangan sampai kita secara tidak sengaja menyakiti hatinya, melukai jiwa sang kekasih yang berada di tengah-tengah kita dalam penyamarannya. Sebab, menyakiti sesama, sama saja dengan menyakiti sang kekasih itu sendiri. Dengan berbuat baik dan menebarkan cinta, kita membuka diri untuk mengenali kehadirannya, dan mungkin saja menjadi salah satu dari mereka yang berbahagia karena telah mencintai sang kekasih tanpa syarat. Jika kita membiasakan diri untuk menumbuhkan belas kasih dan menghormati setiap individu, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau perbedaan lainnya, maka kita akan membuka peluang untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Setiap hari, kita memiliki kesempatan untuk bertemu dengan berbagai macam orang, dan di antara mereka mungkin ada yang sedang menghadapi tantangan atau kesulitan dalam hidupnya. Mereka mungkin membutuhkan uluran tangan dari kita, ataupun sekadar senyuman tulus yang dapat mencerahkan hari mereka. Semoga di saat pertemuan itu terjadi, hati kita dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang yang tulus, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik bagi orang lain. Dalam setiap interaksi, kita berpotensi memberikan dampak positif, sekecil apapun itu. Satu tindakan kebaikan dapat memicu efek domino yang membantu orang lain untuk merasa lebih baik dan menampilkan kepada mereka bahwa dunia ini bukanlah tempat yang keras dan tidak peduli. Jika kita secara konsisten memancarkan energi positif melalui belas kasih dan rasa hormat, semesta seolah berkonspirasi untuk membalas setiap kebaikan yang kita lakukan. Ini bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menciptakan siklus yang sehat di mana kebaikan saling mengalir. Dengan membangun hubungan yang baik dan saling mendukung, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi kita juga melihat bagaimana kehidupan kita dipenuhi dengan hal-hal baik. Kita mulai menarik hal-hal positif, kebahagiaan, dan dukungan dari lingkungan sekitar kita. Energi positif yang kita pancarkan akan kembali kepada kita dalam berbagai bentuk, mungkin dalam bentuk kenyamanan, kesempatan, atau bahkan persahabatan yang baru. Ini adalah hukum alam yang abadi. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Setiap tindakan baik yang kita lakukan bukan hanya memberi manfaat bagi orang lain, tetapi juga akan menyejahterakan hidup kita sendiri. Dengan demikian, penting bagi kita untuk menyadari bahwa sikap kita terhadap orang lain memiliki implikasi yang jauh lebih besar daripada sekadar interaksi biasa. Mari kita berkomitmen untuk membangun dunia yang lebih penuh kasih dan saling menghormati. Satu tindakan baik pada satu waktu. Berbahagialah mereka yang berkesempatan untuk berdiri di sisinya,
meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari keberadaan dan kehadirannya dalam hidup mereka. Mereka yang tanpa disadari dikelilingi oleh nikmat dan kasih sayang Allah dalam setiap detik perjalanan hidup mereka. Ini adalah anugerah yang sangat berharga, sebuah peluang langka yang tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Berbahagialah para pencinta Sang Kekasih, mereka yang penuh cinta dan pengabdian kepadanya, yang dengan tulus menjadikan kasih Allah sebagai tujuan hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang dijadikan pilihan oleh seluruh jagat raya, seolah semesta memberikan dukungannya kepada mereka untuk menjalani jalan spiritual yang dipenuhi cahaya. Jika Allah menghendaki, kemudahan akan selalu menemani mereka di setiap langkah yang diambil. Pintu rezeki akan terbuka lebar bagi mereka, seolah-olah segenap sumber daya dan berkah dunia ditakdirkan untuk mengalir kepada mereka. Beban hidup yang mereka pikul akan terasa ringan, seolah diangkat oleh tangan kasih Allah yang selalu melindungi dan membimbing mereka menuju kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Mereka akan diberkahi dengan rahmat-Nya yang tak terhingga, merasakan keindahan dan ketenangan jiwa yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang dekat dengannya. Kedudukan mereka akan terangkat, tidak hanya dalam pandangan manusia, tetapi juga di hadapan-Nya, dengan rahmat dan anugerah yang tak henti-hentinya mengalir dalam kehidupan mereka. Dia Sang Satrio Piningit, digambarkan sebagai pandangan manusia dengan tujuan agar kita selalu berusaha berbuat baik dalam setiap aspek kehidupan. Dia diharapkan menjadi inspirasi bagi kita untuk saling mencintai dan berbagi dengan tulus, tanpa memperdulikan ketidakseimbangan atau keuntungan yang bersifat duniawi semata. Dalam perjalanan hidup ini, kita diingatkan bahwa niat baik dan tindakan penuh kasih adalah nilai-nilai yang seharusnya menjadi landasan bagi setiap interaksi kita. Satrio Piningit bukan sekedar simbol, tapi juga representasi dari harapan dan keyakinan bahwa dalam kegelapan atau tantangan yang kita hadapi, selalu ada cahaya yang menuntun kita di jalan yang benar. Ini mengajak kita untuk tidak hanya fokus pada pencapaian materi atau kesenangan sementara, tetapi juga untuk mencari arti lebih dalam kehidupan melalui hubungan yang saling menghargai dan mendukung. Sesungguhnya Allah Maha melihat setiap niat dan tindakan kita. Dia juga Maha mengetahui setiap rahasia yang ada dalam hati kita, termasuk motivasi di balik setiap perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan. Dalam keadilannya yang sempurna, Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal atas segala usaha yang tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memperbarui niat dan memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil diperuntukkan untuk kebaikan bersama, persaudaraan-persaudaraan, dan menebarkan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dulu sahabat, sebuah gambaran singkat tentang sosok yang luar biasa ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan di hati, saya, SN, mohon maaf sebesar-besarnya. Ambil dan simpanlah hal-hal baik yang bermanfaat, dan lupakanlah hal-hal yang kurang baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan penuh cinta dari kami semua.